semuanya, perkenalkan nama aku Anita Aprilia, aku dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang Rotherhaus. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas materinya. Nah, sebelum kita bahas ke materi, kita punya 5 topik pembahasan, yaitu yang ke-1 ada Rotherhaus, yang kedua ada Rotherhaus dan Rotherboard pada mikrotik, yang ketiga ada Rotherboard name, yang keempat ada Rotherboard RB952UI strip 5AC 2ND strip TC, yang kelima ada arsitektur Rotherboard mikrotik. Lanjut aja ke materi yang ke-1, Rotherhaus. Nah, apa sih itu Rotherhaus, teman-teman? Rotherhaus adalah sistem operasi buatan mikrotik, khususnya buat router. Fungsinya itu biar router bisa lebih pintar, kuat, dan bisa diatur sesuai kebutuhan jaringan. Selanjutnya, ada fitur-fitur utamanya. Yang ke-1 ada Wi-Fi atau wireless. Nah, Wi-Fi ini support standar 802.11 A strip B strip G and strip AC. Jadi bisa untuk jaringan kabel. Yang kedua ada routing, yaitu bisa atur jalur data dengan protokol kayak RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Keamanan jaringan bisa diatur detail karena basisnya Linux. Yang keempat ada atur bandwidth atau QoS. Bisa ngatur siapa yang dapat akses internet lebih cepat atau lambat. Yang kelima ada tunneling, yaitu support koneksi aman seperti PPTP, SSTP, OpenVPN. Yang keenam ada manajemen user, yaitu bisa pakai DHCP, hotspot, proxy, radius, dan lain-lain. Dan yang ketujuh ada tools tambahan, yaitu fitur untuk tes kecepatan, cek koneksi, dan monitoring. Selanjutnya ada mikrotik. Nah, mikrotik ini ada dua, ada Rotherhaus dan Rotherboard. Sedang kalau Rotherhaus itu based on OS. Nah, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik Rotherboard dapat diinstal di PC sebagai VM. Nah, standalone operating system berbasis Linux F3.3.5 kernel. Sedangkan Rotherboard itu ialah built-in hardware atau board, dibuat untuk menjalankan sistem operasi Rotherhaus. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Selanjutnya ada Rotherboard tipe RB952UI strip 5AC 2ND strip TC. Nah, nama panjang ini sebenarnya punya arti masing-masing loh teman-teman. RB itu singkatan dari Rotherboard, sedangkan 9 berarti masuk ke seri 900, 52 artinya dual band, jadi bisa jalan di 2.4 GHz Z dan 5 GHz. U itu ada port USB-nya, I tandanya support, strip PoE in bisa nyalain lewat kabelan. Nah, kalau 5AC2ND itu kode untuk dukungan Wi-Fi AC di 2 frekuensi atau 5 GHz dan 2.4 GHz. Nah, yang terakhir itu ada TC. Nah, TC itu bentuk casingnya tower case, jadi berdiri vertikal. Selanjutnya itu ada fitur utamanya yang dibawa oleh Rotherboard tipe ini. Yang ke-1 ada Wi-Fi dual band atau 2.4 dan 5 GHz. Yang kedua ada 5 port Ethernet. Yang ketiga ada USB-nya sendiri. Yang keempat ada casingnya model berdiri. Nah, Rotherboard name. Nah, Rotherboard mikrotik punya 3 jenis penamaan utama yang penting kita pahami.
Yang ke satu ada penamaan dengan simbol, biasanya dimulai dengan huruf RB, singkatan dari Rotherboard, lalu diikuti angka. Semakin besar angkanya, biasanya performanya juga lebih tinggi. Contohnya RB751 atau RB2011. Jenis ini umum untuk penggunaan standar dengan jumlah port yang tidak terlalu banyak. Kedua, penamaan dengan kata. Jenis ini pakai nama yang gampang diingat dan mewakili bentuk atau fungsi perangkatnya. Misalnya HAP untuk Home Access Point, CAP untuk Chain-Link Access Point, XFT dan LHG untuk koneksi jarak jauh outdoor, dan grup untuk perangkat luar ruangan. Yang ketiga ada penamaan khusus. Ini untuk perangkat yang lebih canggih seperti RB1100 atau RB4011, biasanya digunakan di lingkungan bisnis atau skala besar. Ciri khasnya yaitu port Ethernet lebih banyak, bisa sampai lebih dari 9, dan sudah mendukung fitur SVP dan dual PSU-nya. Nah, di sini ada arsitektur Rotherboard MikroTik. Setiap Rotherboard punya arsitektur. Ini ditentukan dari jenis prosesor dan performanya. Nah, arsitektur ini penting karena menentukan jenis firmware atau OS yang dipakai. Nah, beberapa arsitektur dan contohnya itu ada MIPS-BE yang paling umum dipakai di banyak model seperti RB2011. SMIPS biasanya untuk seri-seri kecil kayak HAP Lite dan MAP Lite. Yang ketiga ada MIPS-LE, ini arsitektur lama, contohnya RB1XX. MMIPS dipakai di model hemat tapi cukup kencang kayak RB750GR3. ARM lebih modern dan cepat, contohnya RB3011, TILE khusus buat seri-seri Cloud Core Router yang performanya tinggi banget. Dan yang PPC yaitu PowerPC ada di RB1100 lama atau RB600. Nah, yang terakhir ada X86 atau PC. Nah, kalau ini router OS-nya diinstal di komputer atau server biasa. Nah, cukup sekian pembahasan materi router OS dari aku. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.